Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kembali lagi di bulan Juli di minggu kedua ini. Kita seluruh umat-umat Tuhan boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan mari di pagi hari ini, baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, mau menyembah Dia, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya Tuhan.
umat Immanuel boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami mau mengangkat tangan kami, bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau berterima kasih buat kasih setia-Mu Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami seluruh umat-umat-Mu boleh ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu. Dan di pagi hari ini sama-sama kami menikmati akan berkat-Mu melalui ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Baik umat-umat-Mu yang ada di rumah, kami yang ada di gedung gereja Tuhan. Kami sama-sama menikmati kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami akan buka ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan dipersilakan duduk. Dan mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Amin. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan
sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memujimu. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku ada, amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk mengikat-Ku, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku ada. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk mengikat-Ku, puji Tuhan. 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 Haleluya. Kita berikan pujian bagi Allah kita. Umat Tuhan kita silakan duduk. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup ini. Haleluya. Kita percaya sampai hari ini Bapa yang sungguh mengasihi kehidupan kita semua. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kalau di hari ini lagi Tuhan kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi dunia yang menakutkan, mengkhawatirkan Tuhan. Tapi kalau di hari ini kami masih dapat bersekutu, ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu Engkau adalah kota benteng dalam hidup kami. Engkau adalah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan ajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami memiliki kepekaan terhadap kebenaran firman Allah. Kami memiliki roh yang dengar-dengaran tentang firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau menuntun kami hari lepas hari. Hidup di jalan Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami dapat mengerti Tuhan. Setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kami. Sebelum kami makan sehidangan dengan Engkau lewat kebenaran firman Allah. Mari Tuhan sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Sehingga setiap taburan kebenaran firman Allah yang akan disampaikan, Tuhan itu mendapat tempat di dalam setiap tanah hati kami yang baik. Bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Buka rahasia firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Beri hati yang baik kepada kami. Beri telinga seorang murid kepada kami. Untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Sehingga tidak ada penolakan terhadap firman Allah. Tapi firman Allah menjadi makanan kesukaan di dalam kehidupan kami. Dan firman Allah akan mengajar di dalam kehidupan kami. Dan firman Allah berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu yang akan mengubah setiap sikap hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam menikmati firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan tidak terasa di minggu kedua di bulan Juli kita masih beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing saudara. Tapi saya percaya berkat Tuhan akan tetap menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Setiap pujian pengagungan kita yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu didengar oleh Tuhan dan itu memberkati Tuhan. Dan pada saat ini kalau kita boleh lagi menikmati kebenaran firman Allah. Semua hanya karena anugerah daripada Tuhan saudara. Firman Allah berkata bahwa ada satu waktu di mana dunia akan mengalami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Orang akan mengembara pergi kemana-mana mencari firman Allah. Tetapi mereka tidak akan pernah menemukan firman Allah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kalau di hari ini saudaraku, walaupun mungkin beberapa hari yang lalu kita menerima berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan kita sebagai manusia, tetapi kalau hari ini lagi kita masih bisa menikmati firman Allah, saya percaya ada berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Betapa hari-hari ini gereja Tuhan atau umat-umat Tuhan, kita perlu memiliki kepekaan terhadap firman Allah. Kita perlu saudaraku untuk semakin dengar-dengaran kepada firman Allah. Kita perlu menjadi pelaku-pelaku firman Allah saudaraku. Ya. Itu sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang dengar-dengaran mendatangkan mujizat. Saya beri tema firman Allah yang saya bawakan di hari ini adalah dengar-dengaran mendatangkan mujizat, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan panca indera kita, ya. Tuhan menciptakan telinga ada dua, saudara, ya. Ada kiri, ada kanan. Tapi mulut cuma satu, ya Tuhan ciptakan. Hidung ada satu, tapi lubangnya dua. Mata ada dua, saudaraku. Tetapi mulut hanya satu, saudara.
Ya, kita lihat bagaimana semua itu punya maksud dan tujuan. Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan memiliki telinga seorang murid. Telinga seorang murid adalah telinga yang mau dengar pengajaran. Telinga yang mau memberi untuk mendengar setiap pengajaran, saudara. Dan pengajaran itu datanglah dari firman Allah. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga, kita akan dasari firman Allah kita. Di hari ini dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga, firman Allah berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud," saudara. Kalau kita lihat dalam perikop di atas dikatakan seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat yang ketiga di bagian A dikatakan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku," saudaraku. Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya dikatakan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku." Ya, untuk apa? Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup, saudara. Ada orang, saudara, dia dengar, tapi hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Serta ditanya, apa tuh dia bilang? Nintau, saudara. Tapi firman Allah ini berkata, sendengkanlah telinga. Untuk apa? Mendengar akan perkataan Tuhan. Mendengar akan aturan Tuhan. Mendengar akan ajaran-ajaran Tuhan. Mendengar akan tita-tita Tuhan. Maka dikatakan kalau kita mendengar, saudara, maka kita akan memperoleh hidup, saudara. Tuhan ingin kita senantiasa mempunyai telinga seorang murid, saudara. Mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Yesaya 42. Yesaya 42 ayatnya yang ke-20. Yesaya 42 ayat yang ke-20 dikatakan, "Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar." Ini merupakan kegagalan daripada bangsa Israel, saudara. Bahkan firman Allah berkata ini merupakan kebutaan daripada bangsa Israel. Kenapa? Firman Allah berkata mereka melihat banyak. Mereka sudah melihat banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Banyak pertolongan Tuhan yang mereka sudah alami. Tetapi firman Allah berkata mereka tidak memperhatikan itu semua. Begitu mudah mereka untuk menyalahkan Tuhan. Begitu mudah untuk mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Begitu mudah mereka untuk putus asa. Begitu mudah mereka untuk tawar hati. Karena apa dikatakan? Mereka melihat banyak tapi tidak memperhatikan, saudara. Saya percaya kita pun mengalami banyak pertolongan. Mujizat Tuhan. Kasih Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan menjadi buta seperti bangsa Israel. Firman Allah katakan mereka sudah melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Mereka sudah memasang telinga tapi tidak mendengar akan segala peraturan-peraturan Tuhan. Berapa banyak kali Israel melanggar akan perintah Tuhan. Mereka buat aturan sendiri. Mereka buat jalan mereka sendiri, saudaraku. Tuhan tidak mau seperti itu. Itu sebabnya bangsa Israel mengalami kegagalan, saudaraku. Dan tentu kita tidak mau di dalam kehidupan kita, kita mengalami kegagalan seperti bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan mau. Dengarkanlah Tuhan, saudaraku. Dengarkanlah Tuhan. Tuhan ingin lewat kita mendengar kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata iman timbul daripada mendengar firman Allah, saudara.
Ketika kita mendengar firman Allah, maka iman kita timbul, saudara. Kenapa? Tuhan mau berbicara di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki roh yang dengar-dengaran kepada Tuhan, saudaraku. Ya. Sebab apa? Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Allah. Melalui hamba-hamba Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Apa yang harus saya dan saudara lakukan. Dan apa yang saya dan saudara tidak perlu lakukan, saudaraku. Ada banyak orang hanya suka mendengar tapi tidak mau melakukan. Bahkan ada banyak orang hanya menilai khotbah, saudara. Mereka berkata, oh kalau si A bagus. Kalau si B tidak bagus, saudara. Firman Allah bukan soal bagus dan tidak bagus. Tapi seberapa jauh kita sudah melakukan kebenaran firman Allah. Tidak peduli kita sudah mendengar ribuan kali khotbah dari pendeta-pendeta yang terkenal, dari pendeta-pendeta yang diurapi Tuhan, dari pendeta-pendeta yang diberi kuasa yang luar biasa sehingga mendatangkan banyak mujizat. Tidak peduli berapa banyak kali kita sudah mendengarkan firman Allah. Tetapi saudaraku, yang menjadi ukurannya seberapa jauh kita sudah melakukan firman Allah. Kalau kita mendengar firman Allah, hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, saudara. Lalu kita tidak melakukan. Saya mau katakan pengkhotbah siapapun itu, saudara. Kalau kita tidak melakukan, nol besar, saudara. Tidak ada nilai. Sebab itu betapa penting kita memiliki telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Allah. Dan mau memperhatikan firman Allah. Mau melakukan firman Allah. Kita lihat bagaimana kegagalan daripada Raja Saul, saudara. Kita tahu bagaimana Raja Saul adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi karena Saul tidak memiliki roh yang dengar-dengaran, akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan menolak Saul, saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 kita perhatikan firman Allah berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman, maka ia telah menolak engkau sebagai seorang raja, saudara. Kita lihat, saudara. Akibat daripada ketidakdengar-dengaran daripada Raja Saul. Tuhan katakan kepada Saul, tumpas Amalek. Jangan ada sisa. Tumpas semua. Amalek berbicara tentang dosa. Tuhan mau supaya segala dosa itu ditumpas. Tapi kita lihat bagaimana Saul. Dia menyisakan, dia memilih-milih, saudaraku. Mana yang dia mau tumpas, mana yang dia tidak mau tumpas. Mana yang dia ambil, dia cari yang tambun, dia cari yang bagus, dia cari yang enak, saudara. Dia sisakan. Tuhan tidak mau seperti itu. Seberapa jauh pengiringan kita kepada Tuhan? Mungkin masih ada Amalek di dalam kehidupan kita. Masih ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Yang kita simpan, yang tidak mau kita tumpas, saudaraku. Dan ini yang dilakukan oleh Saul. Sehingga Tuhan marah. Tuhan menolak kepada Saul. Dan firman Allah datang melalui Nabi Samuel, dikatakan apa? Dengar-dengaran lebih baik daripada korban.
Dengar-dengaran lebih baik daripada korban, saudaraku. Ada pujian lama bilang begini. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan yang dengar-dengaran. Saudara, dengar-dengaran kata firman Allah lebih baik daripada korban. Saudara. Ternyata saudaraku, tidak dengar-dengaran itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Dan roh tidak dengar-dengaran ini dikatakan sama dengan dosa pendurhakaan. Saudara perhatikan di ayat yang 23 dikatakan apa? Sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Jadi roh yang tidak dengar-dengaran ini saudara. Kadang-kala orang bilang, pekabal sekali kok tuh orang itu. Biar so bilang ulang-ulang, so ulang-ulang. Tidak dia mau lakukan. Kabal sekali itu orang itu. Nah dosa tidak dengar-dengaran ini kata firman Allah. Dosa tidak dengar-dengaran ini sama dengan dosa pendurhakaan. Sama dengan dosa bertenung. Bahkan sama dengan dosa penyembahan berhala. Mungkin kita bilang, kita tidak ada berhala. Tetapi saudara, kalau kita tidak dengar-dengaran kepada firman Allah, sama dengan dosa penyembahan berhala. Dan dosa penyembahan berhala itu jelas di dalam firman Allah, saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, akibat daripada dosa penyembahan berhala, saudaraku, di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-6, coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9, coba kita perhatikan dikatakan apa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci dan orang pemburit. Ayat yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pengfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Kita perhatikan di sini. Salah satu yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah penyembahan berhala. Dan roh tidak dengar-dengaran di dalam 1 Samuel dikatakan sama dengan dosa penyembahan berhala. Berarti tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudaraku. Sebab itu jangan anggap enteng roh tidak dengar-dengaran ini, saudara. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus 5 juga dicatat seperti itu. Efesus 5 ayat yang ke-5 dikatakan apa? Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah, saudara. Dosa tidak dengar-dengaran ini kata firman Allah sama dengan dosa penyembahan berhala. Dan dosa penyembahan berhala jelas dikatakan oleh firman Allah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus, saudara. Itu sebabnya, biarlah kita mau belajar, saudara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki roh yang dengar-dengaran. Menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Menjadi jemaat Tuhan yang dengar-dengaran, saudaraku. Kepada firman Allah. Sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Yaitu dosa penyembahan berhala, saudaraku. Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Seperti Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya dikatakan. Dengarkanlah aku supaya kamu mendapat hidup, saudara. Di akhir zaman ini kita lihat keadaan dunia. Semakin hari, saudaraku. Semakin menakutkan.
semakin mengkhawatirkan. Apa yang kita mau perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Selain kita mau belajar, saudara, dengar-dengaran terhadap firman Allah. Mari kita memiliki roh yang dengar-dengaran, saudara. Mau tunduk kepada firman Allah. Mau taat kepada firman Allah. Apa yang Tuhan katakan, mari kita mau lakukan, saudaraku. Sebab firman Allah berkata, dengar-dengaran itu akan mendatangkan hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Dengarkanlah aku. Dan kalau kita mendengar firman Allah, memberi telinga kita untuk mendengar firman Allah, maka kita akan mendapat hidup, saudara. Saya lihat di dalam kebenaran firman Allah, ada contoh di dalam kebenaran firman Allah. Kita lihat Nuh, saudara. Contoh yang pertama Nuh. Nuh orang yang benar, saudara. Nuh dikatakan orang yang benar. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, saudara. Kita lihat bagaimana pribadi daripada Nuh. Sehingga Nuh dan keluarganya mengalami mujizat daripada Tuhan, saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 6, ayat yang ke-9 dikatakan apa? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, saudaraku. Ya. Yang katakan ini Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela ada firman Tuhan. Nuh adalah seorang imam. Nuh adalah seorang suami. Nuh adalah seorang ayah yang takut akan Tuhan, saudara. Sehingga keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Firman Allah berkata Nuh adalah orang benar dan tidak bercela. Dan Nuh hidupnya bergaul dengan Allah, saudara. Dan kita lihat ketika saudaraku akan terjadi malapetaka, di mana akan datang saudaraku air bah yang akan membinasakan dunia. Kita lihat bagaimana Nuh ini dia dengar-dengaran kepada firman Allah. Dia taat kepada firman Allah. Dia tunduk kepada firman Allah. Setiap ukuran, setiap patok yang sudah diberikan oleh firman Allah. Tidak ada 1 senti pun, tidak ada sedikit pun Nuh merubah itu, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah sekian lama ikut Tuhan. Tapi suka robah-robah firman Allah. Suka atur-atur firman Allah, saudara. Ada yang seperti itu. Tetapi Nuh tidak seperti itu, saudara. Dia belajar taat dengan aturan Tuhan. Dia belajar taat dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, saya akan baca buat saudara. Dikatakan di sana, kita akan perhatikan firman Allah ini. Sehingga terjadi mujizat bagi keluarga Nuh. Ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pada lambungnya, pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa
satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu saudara perhatikan ayat yang ke-22. Ini merupakan ayat kunci, dikatakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Dikatakan apa saudara, garis bawahi di sana dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya, saudara. Nuh tidak melanggar. Nuh dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Sehingga di masa lockdown, saudara, ya, saudara bayangkan Nuh di dalam bahtera, saudara. Sekian lama Nuh ada di dalam bahtera. Hanya mereka sekeluarga, saudara. Dan binatang-binatang sepasang-sepasang. Tidak bisa lihat apa-apa, saudara. Tidak ada internet, tidak ada wifi. Tidak ada HP, tidak ada hiburan. Nuh ada di dalam bahtera, saudara. Ketika air bah itu terjadi. Tapi Nuh tetap dengar-dengaran kepada firman Allah, saudara. Saya membayangkan, saudara, betapa keadaan itu mungkin di dalam bahtera itu, saudara. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, saudara. Tetapi Nuh, karena dia sudah mendapat jaminan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Karena apa? Nuh memiliki roh yang dengar-dengaran. Ayat 22 dikatakan dia melakukan tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan, saudara. Tidak gampang, saudara, Nuh membangun bahtera di atas gunung, saudara. Saudara bayangkan dia harus angkat itu kayu. Dia harus persiapkan segala sesuatu, saudaraku. Mungkin orang-orang bilang, Nuh, ini Bapak Nuh tidak betul dia. Masa bangun bahtera di atas gunung? Tapi firman Allah berkata, Nuh melakukan tepat seperti apa yang difirmankan. Sekalipun tidak masuk akal bagi manusia. Tetapi Nuh dengar-dengaran terhadap firman Allah. Sehingga apa? Terjadi pertolongan Tuhan, terjadi mujizat. Di mana apa? Keluarga Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Hari-hari ini penting sekali kita memiliki roh yang dengar-dengaran, saudara. Ya. Sekarang sudah masuk di masa new normal. Tapi kita lihat, angka yang kena semakin tinggi, saudara. Kemana kita mau lari? Selain saya mau katakan, mari belajar dengar-dengaran kepada firman Allah. Sebagaimana Tuhan meluputkan Nuh, sebagaimana Tuhan menjaga Nuh dan keluarganya, Dia Allah yang sama yang dapat menjaga dan melindungi serta memberkati kehidupan saya dan saudara. Belajar jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, saudara. Sehingga ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan, ada banyak berkat Tuhan yang dialami di dalam kehidupan kita, saudara. Milikilah roh yang dengar-dengaran. Firman Allah berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Di dalam Wahyu, saudara-saudara bisa baca di dalam Wahyu 2 itu. Berapa kali Tuhan berbicara kepada sidang jemaat, 7 sidang jemaat. Selalu diakhiri dengan apa? Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar, saudara. Memiliki telinga seorang murid itu penting di dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak menentu, di masa-masa goncangan seperti ini, mari kita memiliki roh yang dengar-dengaran. Ya, kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan yang dengar-dengaran. Saya percaya, saya dan saudara mau memiliki roh yang dengar-dengaran. Jemaat Immanuel menjadi jemaat yang dengar-dengaran, saudara. Amin.
Jadi jemaat yang dengar-dengaran. Jadi gereja Tuhan yang dengar-dengaran. Sehingga apa? Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Seperti ayat pokok kita tadi. Bagaimana? Dengarkanlah aku. Supaya kamu mendapat hidup. Dan aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Perjanjian berkat Tuhan akan menjadi bahagia di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki roh yang dengar-dengaran, saudara. Jangan, saudaraku, ketika firman Allah datang tutup telinga, tidak mau mendengar. Bagaimana firman dapat membentuk kehidupan kita? Kalau kita memiliki anak yang dengar-dengaran, saudara, senang hati kita. Tapi kalau setiap kali kita bicara, dia tutup telinga, saudara. Pasti kita menjadi jengkel, saudara. Pasti kita akan marah. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau setiap firman Allah datang, kita menutup telinga, kita tidak mau melakukan, kita tidak mau dengar kepada suara Tuhan, firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana mau terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya jemaat GPDI Immanuel adalah jemaat yang memiliki roh yang dengar-dengaran. Haleluya, puji Tuhan. Contoh yang kedua, saudaraku. Di dalam roh dengar-dengaran ini, sehingga apa? Terjadi mujizat. Kita ingat bagaimana mujizat pertama yang dilakukan Yesus, saudara. Ya. Di dalam satu pernikahan di Kana. Di dalam Yohanes 2 dikatakan di sana, bagaimana mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di pesta perkawinan di Kana. Saya percaya kita semua tahu cerita itu. Bagaimana di pesta itu kekurangan anggur. Ya. Dan kalau pada saat itu, saudaraku, kalau namanya kekurangan anggur, saudara, itu akan mempermalukan tuan pesta, saudara. Tapi untung ada Yesus di sana. Sehingga kekurangan itu dapat teratasi, saudara. Tetapi bukan hanya itu saja, kita lihat ada roh dengar-dengaran yang bekerja di dalam pesta itu. Sehingga terjadi mujizat, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, saudaraku, atau ayat yang ke-3 kita mulai baca sampai ayat yang ke-7. Firman Allah berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat yang ke-5, saudara perhatikan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, saudara. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, saudara. Ya. Ini yang dikatakan ibu Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Apa yang Yesus katakan, buatlah itu, saudara. Saudara bayangkan kalau murid-murid tidak mau mendengar atau pelayan-pelayan itu tidak mau mendengar, saudara. Atau tidak mau melakukan. Pasti tidak akan terjadi, saudara. Sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kita lihat di sini, di ayat yang ke-6 dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung, saudara. Waktu beberapa tahun yang lalu kami ke Israel, saudara. Kami lihat, satu tempayan itu besar sekali, saudara. Mereka harus isi, saya percaya butuh tenaga, butuh waktu untuk mereka mengisi, saudara. Tapi firman Allah berkata, mereka melakukan itu, saudara. Apa yang diperintahkan Yesus dikatakan. Mereka buat, saudaraku. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Coba kita lihat. Apa yang Yesus katakan kepada pelayan-pelayan itu? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yesus berkata. Dan mereka mendengarkan. Ada kerjasama yang baik, saudara. Sehingga terjadi mujizat, saudara. Air menjadi anggur. Air yang tidak ada rasa, saudara.
menjadi anggur yang manis. Kenapa? Karena ada roh dengar-dengaran di sana. Karena ada roh ketaatan di sana. Karena ada roh penundukan diri di sana. Betapa penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita rindu Allah bekerja dengan luar biasa, terjadi mujizat di dalam kehidupan kita, mari miliki roh yang dengar-dengaran kepada firman Allah. Roh yang dengar-dengaran kepada firman Allah penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Markus pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan. Markus pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Dan katanya, kata Yesus dikatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar, saudara. Di hari-hari ini, saudaraku, kita perlu memiliki roh kepekaan untuk mendengar. Izinkan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Izinkan Dia berbicara membentuk setiap kehidupan kita melalui kebenaran firman Allah. Izinkan Allah berbicara di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Tapi semakin hari kita menjadi anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, saudaraku. Yang lebih lagi mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Milikilah roh yang dengar-dengaran. Kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya roh yang dengar-dengaran ini ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu mau, saudaraku, dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Kita selalu mau, saudaraku, mendengar kebenaran firman Allah. Kita selalu mau, saudaraku, diajar oleh firman Allah. Sehingga semakin hari, semakin kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yeskiel pasal 11 dikatakan. Yeskiel pasal 11 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini menjadi doa kita bersama. Kiranya Tuhan memperbarui hati dan pikiran kita. Tuhan memberikan kita hati yang baru. Hati yang taat, saudara. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita mau mendengarkan firman Allah. Melakukan firman Allah dengan setia, saudaraku. Sehingga firman Allah berkata, Tuhan akan menjadi Allah kita. Ketika apa? Ketika kita melakukan setiap ketetapan, peraturan-peraturan Tuhan dengan setia, saudaraku. Lakukan firman Allah, saudaraku. Jangan banyak berbantah-bantah dengan firman Allah. Lakukan firman Allah dengan setia. Mungkin ada perintah-perintah Tuhan tidak enak bagi daging kita, saudaraku. Tetapi kalau kita mau mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan. Milikilah roh yang dengar-dengaran itu di dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya percaya mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nuh mengalami mujizat Tuhan, saya dan saudara pun sama. Kita manusia biasa, tetapi Nuh dikatakan dia dapat mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Nuh memiliki roh yang dengar-dengaran, saudara. Begitu juga pelayan-pelayan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Bahkan di pesta itu terjadi mujizat Tuhan. Karena memiliki roh yang dengar-dengaran. Mari jemaat Tuhan. Biar saya dan saudara memiliki roh yang dengar-dengaran. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Memampukan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan. Yang memiliki kepekaan terhadap kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Betapa penting kami memiliki roh yang dengar-dengaran.
Ajar kami Tuhan untuk memiliki roh ketaatan terhadap firman Allah. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang peka untuk belajar, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kebenaran firman itu menguasai di dalam kehidupan kami. Mengubah setiap sikap hati kami. Beri hati yang baru Tuhan. Beri hati yang taat kepada kami. Segala hati yang keras Tuhan. Tuhan, hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. Dan beri hati yang lembut, hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Allah. Sehingga kami boleh memiliki roh ketaatan, kami memiliki roh penundukan diri, kami memiliki roh Tuhan yang dengar-dengaran terhadap firman Allah. Sehingga kami tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan. Tolong kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau menjabarkan lebih luas lagi di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman Allah tidak lalu dengan sia-sia, tapi firman Allah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengar firman Allah, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biar kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan iman, kami memberi Tuhan dengan hati yang rela Tuhan. Sebab semua kami terima dari Tuhan dan kami kembalikan semua untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la la la. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita di hari ini. Dan kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau memperluas daerahku.
tiba saatnya kita akan tamatkan ibadah pada hari ini. Pesan gembala, jangan takut menghadapi hari-hari yang jahat. Kita banyak berdoa agar minta Tuhan tolong semua kita supaya kita ada dalam kendali daripada Tuhan. Kita hanya bisa lari sama Tuhan. Itu pesan gembala hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa yang ada di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir daripada ibadah ini, kami sudah mendengar firman Allah. Biarlah firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, pada hari ini, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami. Apalagi Tuhan, hari-hari ini, jemaat GPD Immanuel Siau dalam keadaan takut dengan kejadian hari kemarin. Tapi hamba berdoa kepadamu Bapa, biarlah belas kasihan Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa. Naungi mereka Tuhan, ayomi mereka dengan kehebatan kuasa-Mu. Dan lindungi setiap rumah demi rumah. Sebab kami percaya apa yang mereka nikmati setiap bulan, yaitu masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mereka telah meminum cawan darah daripada-Mu. Ada kekuatan daripada Tuhan. Mampukan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, umat-umat-Mu telah membawa persembahan yang terbaik. Mari Engkau kuduskan persembahan itu buat pekerjaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Jauhkan dari belalang belahap. Penyakit sampar dikalahkan oleh Tuhan. Biarlah mereka terlindung daripada Tuhan. Setiap lumbung-lumbung mereka isi penuh dengan kehebatan kuasa yang memelihara mereka. Dan teguhkanlah firman-Mu dalam kehidupan jemaat yang sudah mendengar firman dan melakukan firman-Mu. Kami percaya firman adalah pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga. Ampuni salah dosa kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami, dan hamba akan tamatkan ibadah ini. Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, biar tetap menyertai kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Rahmat kaya bagiku.
Tuhan.